Berikut adalah trik untuk cara menaikkan transmisi Innova sendirian. Jadi ini ada papan, dimana papan ini kita gunakan untuk menarik transmisi dari dalam keluar untuk kita bersihkan, dan juga dari luar ke dalam untuk sebelum kita angkat. Karena transmisinya ini cukup berat, artinya kalaupun kita angkat sendiri juga bisa. Namun kalau ada teknik yang lebih ringan dan sederhana, ya harus kita manfaatkan supaya kita tidak terlalu merasa terbebani atau terlalu berat untuk mengangkatnya. Dan sama seperti teknik yang saya lakukan untuk menurunkan atau menaikkan transmisinya Panther, karena ini tuasnya ada di dalam. Jadi ini saya pakai sambungan sok pendek. Ini saya tambang yang belakang, saya naikkan dulu secukupnya, artinya jangan terlalu naik. Kalau terlalu naik nanti kan sulit untuk didorong, karena engine-nya ini kan cenderung ke belakang. Kemarin kita ada kendala dari baut bagian atas, yang transmisi di atas M12 kalau nggak salah, atau M10 ya, M12 yang pakai kunci 17-an itu dia masangnya sebelumnya miring dan mungkin di impact, jadi waktu dilepas sangat sulit. Akhirnya saya battle dengan cara apapun, ataupun saya paksa juga tidak bisa. Tetap saya gunakan impact juga sampai bautnya patah. Setelah patah, baru patahnya saya las dan saya lepas, saya tarik lepas. Dan untuk pengelasan wajib kita lepas negatif baterainya untuk lebih amannya, walaupun sebenarnya kalau groundingnya lebih dekat dari titik yang kita las itu bisa. Jadi yang belakang kita tambang pakai tali seperti ini, kayak katrol secukupnya. Kemudian nanti saya talikan ke chassis yang di sebelah sini ini. Habis itu yang depan seperti biasa saya gunakan baut track. Ini istilahnya saya baut track, jadi saya gunakan baut 14an panjang atau M10 panjang, kurang lebih segini ya, atau berapa ini ya, 10 sampai 15 cm, 2 titik kanan kiri. Dan namun tetap kuncinya dari pemasangan kampas koplingnya itu harus benar-benar center. Untuk senternya kita bisa gunakan SST-nya atau center clamp, atau kalau nggak ada bisa menggunakan kayu, ataupun kalau males bikin alat pakai kunci sok juga bisa. Atau kalau masih males lagi pakai tangan, pakai feeling, dikira-kira jaraknya kanan kiri atas bawah sama. Kalau pakai lem Alteco atau lem glue bisa, namun kadang dia nggak mau lepas, ya itu nanti malah akan bikin atau timbul masalah. Setelah belakang naik secukupnya, baru yang depan kita naikkan. Kemudian lubang yang bawah kita masukkan dan tinggal kita dorong, tidak perlu kita puter-puter, kita dorong aja, nanti digoyang sedikit udah langsung masuk. Sama seperti ini. Setelah ini nanti tinggal kita pasang baut-bautnya, baut bracket-bracketnya dan lain-lain, udah selesai. Tidak perlu bleeding juga karena tidak ada pengurasan minyak kopling. Dan ini untuk tuas koplingnya udah ditambah panjang, katanya sih supaya lebih ringan. Ya nggak apa-apa, banyak cara juga, yang penting tidak merubahnya atau memodifikasinya terlalu ekstrim. Dan ini nanti sekalian pengecekan karet-karet atau baut-baut mengikat bodinya, karena yang bagian depan ada yang kendor. Jadi nanti kita cek semuanya, kita pastikan aman. Rem-rem kita cek juga, kita kuras, karena yang bagian depan belum saya pasang. Ini saya gunakan pengganjal kayu, dan juga karena tempatnya masih di area rumah berdebu, untuk stolnya cuma 2 yang pakai semen, jadi ya nggak apa-apa, kita buluk-bulukan seperti ini. Yang penting pengerjaannya itu bisa selesai untuk trouble-nya. Dan ini kurang lebih sekitar 3 hari ini ya. Ini masuk hari Jumat, saya pembongkaran hampir 1 hari, karena gara-gara ada baut yang patah itu, macet itu, sama kemarin 1 hari antri di Bubut untuk mataharinya karena pernah kehabisan kampas kopling, dan juga piringannya disc brake rem depannya itu sama juga pernah kehabisan. Jadi mungkin itu salah satu kendala yang bikin rem getarnya. Dan untuk yang bagian kopling getarnya mungkin karena pernah kehabisan kampas kopling itu. Dan semoga setelah perbaikan ini nanti tidak ada kendala lagi. Sama ini nanti minta carbon clean, purging, sama tune up, dan juga engine scan untuk melihat kinerja electrical sama sensor-sensornya. Dan pengecekan oli total juga. Untuk oli transmisi sepertinya tidak perlu kita ganti, kita isikan kembali aja, kalau kurang ditambah. Karena ini untuk pengerjaan ini jasanya cukup murah,
saya cas jasa 160.000 karena ini punya temen. Kalau konsumen biasanya sih dulu kalau di dealer saya cas jasanya 1,5 juta. Kalau konsumen pada umumnya itu 300 sampai 350. Kalau jasa rekan-rekan bengkel mungkin juga sama 300-an. Mohon maaf rekan-rekan bengkel, bukan saya menurunkan harga karena ini kebetulan punya temen baru dapat mobilnya, dia kendala biaya, jadi nggak apa-apa, penglaris saja. Semoga teman saya ini nanti rezekinya juga lancar dan saya juga bisa didoakan untuk lancar juga. Ini untuk jasa totalnya nanti cuma 160.000, harusnya 450.000 ya minimal kalau rekan-rekan bengkel. Sama dengan pengerjaan truk, kemarin saya juga nurunin koplingnya truk, itu saya cas jasa 850, dan untuk bus kemarin 1,5 juta karena pengerjaan 2 orang sama mekaniknya juga hampir sama. Berapapun jasa yang kita berikan, yang penting kita sampaikan semuanya apa adanya dengan konsumen. Insya Allah konsumen bisa mengerti, dan saya pastikan konsumen juga tidak akan menego jasa yang kita berikan. Kalau konsumen itu benar-benar tahu proses pengerjaannya seperti apa, kesulitannya seperti apa, dan pengalaman yang didapatkan itu berapa lama untuk bisa bekerja seperti ini. Walaupun ini sebenarnya sih mungkin sepele bagi teman-teman yang udah pengalaman, namun bagi yang masih baru ini adalah tahap belajar. Seperti saya ini juga masih tahap belajar, karena saya dulu di bengkel resmi untuk nurun naik kopling nggak perlu sampai tiduran seperti ini, cukup pakai car lift kecuali kalau storing. Cuman memang ilmu storing yang saya dapat di bengkel resmi itu benar-benar saya manfaatkan. Jadi dengan kita semakin storing itu akan punya teknik, trik, cara pengerjaan di lapangan, menyelesaikan trouble di lapangan. Beda dengan kita penyelesaian di bengkel resminya. Hanya saja saya belum bisa memberikan fasilitas seperti bengkel resmi di rumah karena memang tempatnya masih terbatas dan juga peralatan masih terbatas. Namun sebisa saya untuk kendaraan-kendaraan yang menginap itu sebelum saya kirim pasti saya bersihkan luar dalam, mesin saya cuci, interior saya vakum, yang pasti bersih secara standar saja, ndak harus bersih banget karena memang ndak bisa juga kalau kita harus bersih banget, keterbatasan peralatan juga. Karena dulu waktu di bengkel resmi itu kita dikasih 2 pilihan, kita kerja cari uang apa cari ilmu. Kalau kita kerja cari uang, ilmunya kecil. Kalau kita kerja cari ilmu, uangnya yang kecil. Namun setelah ke depan pasti akan dapat uang yang lebih banyak. Itu yang masih saya ingat kata-kata dari supervisor saya dulu sama manajer saya dulu yang mengajari saya untuk bisa kerja lapangan juga. Buat rekan-rekan yang masih di bengkel resmi, tetap semangat, jangan patah arah, jangan patah semangat. Nggak usah resign kalau memang belum siap buka sendiri, atau memang nggak punya basic, atau memang nggak mau ke depan buka bengkel sendiri. Jadi kalau memang ke depannya nggak punya rencana buka bengkel, jangan dilanjut, lebih baik resign saja, cari pekerjaan lain, karena itu membuang-buang waktu. Kita dapat uang tapi nggak dapat ilmunya nanti. Tapi kalau kita pengen buka bengkel sendiri, maksimalkan waktu yang kalian dapat di bengkel resmi, perbanyak ilmu-ilmu yang kalian dapat. Saya resign ketika elektriknya, mobil-mobil elektrik atau mobil listrik mulai keluar, saya baru resign. Jadi untuk mobil listrik masih tahap belajar lagi. Oke, kita lanjut kembali ke topik. Kita pasang untuk baut-bautnya, nanti kita isikan olinya juga, sama kita videokan juga nanti proses tune up sama purgingnya. Tetap semangat bosku yang menyimak video ini.